biar lebih hangat. Maju-maju ya. Alhamdulillah alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabi al-karim ibn al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. أما بعد والله بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وبك النشور. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير فيه وخير بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. Baik Bapak Ibu jemaah subuh yang bukan Allah, saya jarang sekali buat majelis subuh ya, karena majelis kami sampai jam 3, habis subuh langsung istirahat. Ini pengecualian di sini ya. Temanya apa di sini Pak? Apa temanya di sini? Requestnya apa? Nggak ada. Temanya nggak ada. Ah, tayyib. Nama masjidnya apa nih? Assalam. Oke, kita babnya assalam aja ya, supaya tahu masjid itu namanya nggak sembarangan. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah bukakan kalbu kita, pikiran kita untuk mendengarkan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Suratul Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalam itu salah satu dari nama baginda Nabi Muhammad SAW. Itu pertama. Yang kedua, itu nama daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, Darus Salam. Yang ketiga, Assalam adalah sapaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sapaan ahli-ahli surga, bahkan sapaan daripada penjaga surga. Wa qala khazanatuha salamun alaikum tibtum, ya, ada kalimat begitu. Penjaga surga berkata salamun alaikum, salam atas kamu. Udah berapa tuh? Ya, sudah tiga dulu ya, waktunya pendek soalnya. 4 deh tambahin. Assalam adalah bacaan Sayyidina Muhammad SAW setelah salat. Baik, yang pertama, assalam nama Allah. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salam. Ya, 2 atau 3 ayat terakhir daripada surat Al-Hasyr. Dalam Sunan Abi Dawud, Nabi SAW bersabda, maukah kalian, ya, atau siapa di antara kalian membaca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, lalu membaca 3 ayat terakhir Al-Hasyr yang ada kalimat wallahu alladzi la ilaha illahu, lalu ada lagi ayat berikutnya wallahu alladzi la ilaha illahu, dan ada asmaul husna. Salah satu al-asmaul husna yang dibaca di situ adalah Qudusus Salam. Orang yang membacanya, maka Allah akan turunkan kepadanya 70,000 minal malaikah, 70,000 malaikat. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, ya. Kurang yakin, cek sendiri ya. Hadis Abu Dawud. 70,000 itu sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Benar banyak. Belum pernah lihat belum malaikat 70,000? Belum? Sama, saya juga belum. Itu masuk ke alam gaib.
ya. Malaikat itu tercipta dari nur, tapi nur yang dimaksud di situ bukan nurullah langsung, tapi nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lebih mulia nur beliau atau nur malaikat? Nur Muhammad. Ini yang orang tidak faham. Orang mengira malaikat lebih mulia dari Nabi Muhammad. Ya. Di langit ada para malaikat, di bumi ada para nabi. Pertanyaan, lebih mulia nabi atau malaikat? Kurang yakin ya? Lebih kenal Allah nabi atau malaikat? Lebih kenal malaikat di sorga atau Nabi Adam? Tuh, kajian-kajian basic. Ayat yang sering kita baca kita lupa. Ya, karena kita sering memikirkan yang nggak perlu kita pikirkan, membahas yang nggak perlu kita bahas. Yang perlu kita bahas kita nggak bahas. Allah mengatakan fa'alam annahu la ilaha illallah, ilmu ilah ma'rifatilah dia sebelum engkau membaca la ilaha illallah. Tapi kita enggak, kita sibuk dengan urusan politik, enggak puas urusan politik Indonesia, kita bahas politik Timur Tengah kayak ngerti aja ya. Akhirnya mimbar-mimbar kita dipenuhi, mohon maaf, orang-orang yang jahil berbicara bukan pada ilmunya. Ilmu yang wajib tidak dibahas, isu yang tidak wajib dibahas. Maka pahamlah saya kenapa jihad-jihad kita dimanapun kalah. Karena yang wajib kita lupakan, yang tidak wajib kita dahulukan. Orang jihad, kalau nggak kenal Allah, jihadnya batal. Walaupun dia bunuh 1000 orang kafir, yang kafir itu dirinya sendiri. Dan itu terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ada orang membunuh banyak sekali orang kafir, tapi Nabi mengatakan enggak, dia bukan ahlul jannah, bukan orang yang masuk surga, bukan orang yang disebut di Quran wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu sebut-sebut orang yang mati fi sabilillah itu mati, enggak boleh. Orang yang terbunuh di dalam fi sabilillah itu mati, enggak boleh. Kenapa? Karena pejuang yang ini dia bukan berjuang atas nama la ilaha illallah, dia berjuang karena emosinya. Jihadnya jihad infiali, bukan jihad rohani, karena nggak kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Juga lihat hari ini beda-beda faham dikit orang ngamuk-ngamuk ya. Gimana mau memperjuangkan Islam? Jadi baca surat ini, 3 ayat terakhir dari Al-Hasyr, itu diberkahi dengan nama 70.000 malaikat. 70.000 malaikat. Kenapa? Karena di dalamnya ada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi satu nama Allah itu ribuan malaikat yang memikulnya. Ya, huwallahu alladzi la ilaha illa huwa Al-Malikul Qudusus Salam. Hu itu bagian dari nama Allah. Tapi orang hari ini membid'ahkan zikir dengan hu. Ya, zikir pakai hu bid'ah. Padahal para imam kita menyebutkan zikir dengan hu salah satu bagian daripada zikir nama Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Ini ayatnya. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu. Coba biasanya kita sering baca apa? La ilaha illallah. Kalau di sini huwallahu alladzi la ilaha illa hu. Hu itu nama Allah bukan? La ilaha illa hu. Hu itu nama Allah. Cuma banyak orang nggak paham di situ. Ya. Ini contoh, ya, ini contoh. Dan As-Salam adalah turunan dari salah satu nama Hu. Ya, Al-Malikul Qudusus Salam. Itu penjelasan Hu. Siapakah dia? Dia itu Al-Malik Al-Qudus As-Salam.
Apa makna assalam? Zat yang sempurna, terbebas dari semua kekurangan. Yang terbebas dari kekurangan siapa? Allah SWT. Maka ba'da solat, nah diloncat nih, assalam itu yang keempat, Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah assalam, engkaulah yang tidak pernah cacat. Kalau kita ada kurangnya, kita ada kurangnya, maka jangan cari kesempurnaan pada makhluk, cari kesempurnaan pada Khalik. Gimana caranya? Caranya jadilah abdus salam, hamba Allah yang assalam. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Maqsad Al-Aqsa menyebutkan cara kita berinteraksi dengan nama Allah itu ada. Jadi ada cara interaksi dengan nama Allah. Namanya berta'alluq, berkoneksi dengan Allah melalui nama. Kita kalau nyapa orang pakai hoi atau pakai nama? Oi, gitu. Nyapa nggak? Nyapa begitu nggak, Pak? Mau nggak disapa dengan hoi? Mau? Nggak mau lah. Ustaz mau dipanggil hoi gitu? Nggak mau Ustaz ya. Itu kita, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita memanggil Allah dengan namanya. Walillahil asmaul husna. Allah punya nama-nama yang indah. Fad'uhu biha. Maka untuk memanggilnya, berkorelasi dengan Allah, berkoneksi dengan Allah itu lewat nama. Itu salah satunya. Satu kali Sayyidah Aisyah ditanya, wahai Aisyah, apa zikir Nabi pada sholat? Kalau beliau mengatakan Nabi itu kalau sholat enggak berdiri kecuali baca istighfar dan Allahumma antas salam minkas salam tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Itu doa Nabi. Pendek kan? Cuma ulama kita tambahin makna, Allahumma antas salam minkas salam. Gimana Ustaz? Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarak. Itu tambahan doa. Boleh nggak baca itu? Ya boleh. Yang nggak boleh ente nambahin rakaat sembahyang atau ganti lafaz sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum ganti selamat pagi, selamat sore, itu nggak boleh ya. Ada juga yang lucu tuh pertanyaan, bolehkah salaman habis sholat? Hari gini masih nanya begitu. Yang nggak boleh itu ente salaman sebelum salam. Salaman sebelum salam nggak boleh, tapi kalau salaman pada salam, jangan gitu jungkir balik juga habis salam juga boleh ya. Bolehkah pakai tasbih Ustaz? Menghitung zikir setelah assalamualaikum? Boleh. Jangankan itu, Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa membolehkan kalau zikir sholat tasbih, zikirnya dalam sholat pada sholat, ngitung tasbihnya. Itu boleh pakai alat tasbih. Itu yang berkalam Syekhul Islam Imam Salafi Ibnu Taimiyah di kitab Majmu' Fatawa. Lo ada orang yang sekarang bid'ahkan habis sholat, ya sudah terserah yang tidak. Ya, berarti kata bid'ah itu antara imamnya pengikutnya beda gitu. Salah satu orang yang mendapatkan nur salam, nur dari Allah salam, lisannya dan kalbunya akan bersih dari kebencian. Yang keluar salamun qaulan min rabbir rahim ya. Jadi sorga itu disebut sorga karena la laghwa fiha wala ta'thima. Di sorga itu enggak ada kalimat yang enggak penting, enggak ada kalimat yang menyakiti, kalimat dosa enggak ada di sorga. Maka kenapa majlis ilmu disebut raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surgawi? Karena majlis ilmu itu adalah mendahulukan nikmat surga. Surga yang di dalamnya tidak ada kata-kata tidak manfaat. Di dalam majlis kata-kata aja bermanfaat. Berarti kalau majlis isinya menghina orang, itu taman surga apa taman neraka itu? Ini saya serius Pak, jawabnya Pak.
Majelis isinya menghujat orang yang beda politik sama kita, itu Raudhatul Jannah, taman surgawi, atau itu bara neraka? Itu Raudhatun Nar, itu nama yang baru saya dengar seumur hidup itu, Pak. Kayaknya di Masjid As-Salam inilah munculnya. Hari ini kan seperti itu, beda paham, kita menghujat orang. Beda paham boleh, canda-candaan waktu beda paham boleh. Politik, sholat, cara sholat boleh beda nggak? Masa nggak boleh, Pak? Saya boleh nggak kunut nggak? Beda dong cara sholat kita. Nggak kunut nggak? Tuh, saya boleh nggak kunut? Di sini bismillah dikuatkan, dijaharkan. Saya boleh nggak bismillahnya dikecilkan? Boleh. Masa dalam politik kita nggak boleh beda? Nah, umat Islam itu paling gampang ditipu dengan simbol agama. Ini hati-hati. Ini orang Islam kan, jangan mau ditipu orang dengan simbol agama. Karena kita udah berkali-kali ditipu dari zaman Abdullah bin Ubay. Si Ibn Ubay itu sudah nipu umat Islam dengan simbol agama sampai hari ini. Ya, dulu ada orang Belanda, siapa namanya, Snok. Ya, itu nipu umat Islam juga dengan simbol-simbol agama. Dan sudah berapa kali umat Islam ditipu, dijual bab agama untuk urusan politik. Di zaman Nabi ada pemilu nggak, Pak? Berarti pemilu bukan dari sunnah ya. Jadi kalau beda cara, beda pilihan, kita boleh nggak? Sholat yang dikasih cara oleh Nabi kita boleh beda, apalagi dengan hal yang Nabi tidak kasih contoh. Maka kalau beda pilihan, jika orang itu di kolbunya dan nur salam, dia tidak perlu menghujat orang yang beda pilihan. Jika orang itu ada nur salam, cara sholatnya pun beda, dia nggak ngamuk-ngamuk ke orang. Ya, gimana? Itulah faedah orang baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, assalam itu adalah engkau. Kalau suka ngomel, suka ngata-ngatain orang, suka merendahkan orang, itu enggak assalam. Disebut sorga itu bahasa Sanskerta, bahasa Arabnya jannah. Jannah itu kebun, taman. Assalam yang di situ tidak ada aib. Kalau masih ngomongin aib orang, itu belum disebut surga. Maka kalau majelis istilahnya nyebutin aib orang, aib sesama muslim, itu bukan taman-taman surgawi, ya. Itu bara neraka yang dahulukan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka cek nanti, Pak, kalau pulang majelis, kolbunya tambah bersih atau enggak, kalamnya tambah mulia, terpuji, atau tambah kotor, suka ngomel, ya, semua salah. Apa istilahnya kalau dulu? Ya, ini orang ini kan mau turun sudah, semua salah Jokowi gitu ya. Ya, mumpung orangnya udah mau turun. Kita kalau nggak bisa mengkritik dengan baik, jangan mengkritik dengan buruk. Nggak bisa mendoakan baik, jangan mendoakan buruk. Ini perbedaan kekasih Allah dengan kekasih setan. Suatu kali ada seorang murid minta ke gurunya, itu disebutkan di beberapa kitab ya, Ibnu Taimiyah menyebutkan kisah ini dan banyak sekali yang hampir mirip-mirip ya. Ada seorang murid minta kepada gurunya wirid hizib doa Ismul Azam yang di dalamnya ada nama agung, nama Allah agung, yang Nabi katakan idza du'iya bihi ujiba. Jika dia berdoa dengan itu, Allah jawab. Jika dia berlindung dengan itu, Allah lindungi. Berarti ini sembarangan kan doanya? Tidak sembarangan. Maka Tuan Syekh mengatakan, kamu berangkat keluar, kamu lihat di sekitar masjid nanti ada sesuatu. Pergilah dia ke depan ya. Dan dia lihat depan masjid ada orang tua ya, sudah tua dan renta, itu lagi jalan
diganggu orang, dihina orang, dikata-katain orang, sebab dia jalannya menghalangi orang, ditendang, ya, dihina, disebut pikun, disebut segala macam, tapi dia cuma senyum, dia diam, ya, ya. Pulang-pulang si murid lapor kepada gurunya, Tuan Syekh, saya nggak ngeliat apa-apa kecuali cuma ada aki-aki pada tua, pikun, renta, dia dikata-katain orang, dia didorong-dorong orang, dihina orang, tapi dia diam aja dan dia senyum. Tuan Syekh ini sering doa, bahkan panglima-panglima datang ke tempat dia, itu kalau doa pasti menang, karena dia punya al-ismul azam, nama Allah, nama kunci untuk berdoa ke langit. Apa kata Tuan Syekh? Tahukah kamu itu siapa orang tua itu? Dia bingung, saya nggak tahu. Tapi sebelum ditanya itu siapa, Tuan Syekh nanya, jika kamu anak muda ini adalah orang yang didorong-dorong, dikata-katain itu, kira-kira kamu ngapain? Kalau saya nggak tega, saya pasti doain kehancuran bagi orang itu, ya. Didorong sebalik dorong, ya. Kata Tuan Syekh, tahukah kamu, saya belajar Ismul Azam, nama Allah yang agung, nama kunci Allah dari orang itu. Dan syarat dari beliau apa? Nggak boleh doa lagi marah, dan nggak boleh mendoakan kebencian bagi orang, nggak boleh mendoakan hancur bagi orang. Sanggup? Kalau sanggup saya kasih. Anak muda akhirnya mengatakan, kami tidak sanggup. Gimana? Baghdad hancur, berbulan-bulan dihancurkan, akhirnya sempat khalifahnya kosong 3 hari 3 malam. Itu orang-orang mati di mana-mana, ya, berdarah di mana-mana. Ini kita sampaikan di beberapa majelis kajian tentang tauhid, sehingga ada seorang imam di Mesir mengatakan, ya Rabb, fihumun nisa, bainahumun nisa wal atfal. Bukankah di sana ada perempuan, ada anak-anak? Kenapa engkau biarkan mereka mati terbunuh? Ya. Ditegur ini orang dalam mimpinya. Rasulullah SAW datang dalam mimpinya, ditegur ini orang, engkau tidak beriman kepada takdir, ya. Jadi kita sering kan ngomong, dapat berita di Sudan, dapat berita di Gaza, dapat berita Yaman, dapat berita konflik di mana, terus ngomong, ya Allah, bukankah kami sudah doa? Kenapa ini terjadi? Itu protes kepada takdir. Bedakan kalau mau jadi pejuang, nggak begitu caranya. Jadi pejuang Palestina kayak mau pejuang Gaza kayak pejuang apapun terserah sebut. Kenapa tidak Allah ijabah sampai hari ini? Karena kita sering mengeluhkan takdir, dan kita sering eksploitasi video orang menderita untuk kepentingan filantropi kita. Tahu filantropi, ya? Apa filantropi? Untuk keperluan sedekah. Kita sering begitu, Bapak Ibu. Ketika orang berhijrah kepada Islam, atau dia berhijrah dari satu pemahaman ke pemahaman yang lain, kalau hijrahnya baru hijrah yang zahir, belum hijrah qalbunya, maka zahir itu kelihatan islami, batinnya belum. Yang mesti dihijrahkan itu batin. Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, la hijrata ba'dal fathi illa jihad wa niyah. Enggak ada lagi hijrah setelah Fatu Mekah, yang ada jihad, perjuangan, wa niyah, niat itu di qalbu. Berarti kalau orang mau jihad, dia harus belajar ilmu qalbu, supaya enggak kejadian kayak orang yang tadi. Dia berjuang katanya fisabilillah, tapi nak katakan dia masuk neraka. Kenapa? Karena ternyata dia riya. Maka salah satu nur as-salam masuk ke dalam qalbu, terbebas dari penyakit riya, terbebas dari penyakit riya.
Riya itu yang sering kita dengar, harap puji, beramal karena dipandang orang. Itu riya standar. Riya yang paling berat, masihkah engkau tulus berjuang? Masihkah engkau tulus beribadah? Masihkah engkau bersamai gurumu di saat orang-orang menghujat kamu dan gurumu? Di saat orang menghujat nabimu, di saat orang menghujat cara berfikirmu. Kalau harap puji, insya Allah bapak ini selamat. Dicoba kalau disenggol dikit, marah nggak? Saya ada punya murid banyak pak. Untuk bab yang ini jarang yang lolos. Bab yang satu ini jarang yang lolos. Bab takut dicaci, itu bagian daripada riya tersembunyi. Ya, khaufus syatam, takut dicaci, gampang tersinggung kalau dicaci. Ya, akhirnya gelisah. Asbabnya apa tahu? Kenapa orang sibuk takut dengan cacian? Asbabnya satu saja. Membiarkan telinga atau mata, telinga mendengarkan kata-kata komentar orang, mata sering membaca komentar-komentar orang. Itu asbabnya. Sedangkan hatinya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti intinya di mana? Hatinya harus benar. Kalau hati benar pasti matanya nggak senang membaca komentar. Ya, selastu wiridan anak muda hari ini dan bapak-bapak itu baca komentar ya. Ya. Zikir 100 paling cuma 5-10 menit sibuk. Kalau baca komentar 15 menit 20 menit gak sibuk. Baca sesuatu yang ngotorin hati gak sibuk. Membaca sesuatu yang membuat kalbu bening sibuk. Nah itulah umat akhir zaman ya. Wajar kemudian ya, Nabi SAW mengabarkan yang pejuang nanti akhir zaman itu sedikit, sebagaimana Ahlul Badar itu sedikit, nggak banyak ya, tapi semoga umat Nabi Muhammad SAW doanya yang penting ya. Jadi assalam makna pertamanya apa tadi? Allah Maha Suci, Maha terbebas dari kekurangan aib. Maka orang yang terhubung dengan nama Allah ini, Allah akan bersihkan lisannya, matanya, telinganya, kalbunya dari aib-aib, dari memandang aib. Maka ciri-ciri Bapak Ibu dapat nurus salam, tidak suka menyebarkan aib orang, tidak tertarik mengetahui aib orang, apalagi aib tetangga, aib kawan, aib ustadz, aib pemimpin, nggak suka. Kalau mau nasihat di dalam hadis Nabi, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat, bukan agama itu menghujat. Agama itu bukan mengkritik, agama itu nasihat. Apa beda menghujat, mengkritik dengan nasihat? Kalau kritik, coba hari ini lihat orang mengkritik. Dia mengkritik di TV, ya, mengkritik di YouTube, di sosial media, di tempat terbuka. Kalau nasihat tidak. Nasihat itu kita kalau dikata-katain orang di depan umum, senang nggak Pak? Senang nggak? Terus kenapa Bapak suka ngata-ngatain orang? Orangnya namanya gubernur kayak, bupati kayak, wali kota kayak, presiden kayak, kenapa? Kenapa kita terlalu nyaman dan merasa itu nasihat? Padahal itu bukan nasihat. An-nasihah bukan itu. An-nasihah itu ketulusan memberi perhatian kepada orang yang kita sayangi. Itu an-nasihah. Maka disebutkan di hadisnya, untuk siapa nasihat itu wahai baginda? Beliau jawab, lillah, karena Allah, wali rasulihi, para rasul, kitab, ya, a'immatul muslimina wa ammatihim, para imam orang Islam dan amatihim, dan masyarakatnya. Allah perlu diceramahin nggak? Maka nasihat untuk Allah, memang Allah perlu diceramahin? Ada kritik untuk Allah? Maka kata nasihat beda dengan kritik, apalagi menghujat.
Saya bingung dari ini ya. Orang pakai kopiah, pakai sorban, katanya lagi menasihati pemerintah, menasihati ustadz, menasihati orang yang beda faham. Tapi yang terjadi apa? Yang ada dia menghujat. Ternyata ada kesalahan menerjemah. Perbedaan menghujat, mengkritik dengan menasihati. Imam Syafi'i, Imam Salafus Saleh, beliau mengatakan, jangan salahkan aku jika engkau menasihatiku depan umum. Jika engkau memberi nasihatku depan umum, lalu aku malu untuk menerimanya, gengsi untuk terimanya. Terus gimana? Jika engkau ingin mengingatkan aku, ingatkan berdua, 4 mata, sehingga aku tidak keberatan menerimamu. Kalau malu, malu berdua, malu sendiri. Itu sekelas Imam Syafi'i loh Pak. Imam Syafi'i itu jabatan tertinggi cuma qadhi, nggak nyampe jadi bupati, jadi presiden, itu nggak jadi. Itu baru selevel Imam Syafi'i. Apalagi orang yang punya kekuasaan. Dan kita beruntung di zaman kekuasaan yang kalau mengkritik hari ini kita nggak ditangkap orang. Benar gak? Bapak pernah hidup di zaman Orde Baru nggak? Ya, guru saya berkali-kali ditangkap tentara. Dulu yang nangkap tentara Pak Abri, bukan polisi dulu. Bener ya? Masih ingat waktu zaman Abri, TNI Polri masih satu. Guru saya ceramah, masih tahun sebelum 98, 97 ceramah. Umur beliau waktu itu sudah 70. Ceramah mengkritik Soeharto, turun langsung dibawa Pak Kodim ke kantornya. Saya masih ngaji waktu itu ke beliau. Sebelum Mei yang kerusuhan itu, yang reformasi itu 98, itu beliau pun dipanggil lagi oleh tentara-tentara. Gak bisa. Dulu kita seperti itu. Negara jiran masih begitu Pak. Saudi lebih gila lagi. Ada beberapa imam di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, hanya mengkritik pemerintah, menyindir lewat doa. Turun, langsung diturunkan ke imamannya, nggak boleh jadi imam lagi. Ya. Dan beberapa figur-figur ustadz-ustadz masyhur di sosial media mereka dan di TV mereka, ya, ada Turaifi, ada macam-macam namanya. Sekarang nggak nongol lagi sama sekali, karena dia mengkritisi pemerintah dengan satu kalimat saja di dalam ceramahnya. Indonesia gimana? Orang yang kritik pemerintah di sini ada nggak yang masuk penjara sini? Nggak ada Pak. Kebebasan ini orang nggak sadari. Memang begitu. Orang dapat nikmat tuh nggak sadar dapat nikmat. Orang sehat tuh nggak sadar dia sehat. Kapan orang sehat sadar dia sehat? Kalau sakit, ya, dipanggil baru minta ampun ini bukan ke Allah, ke Pak Polisi. Itu tanda kalbunya nggak takut kepada Allah, takutnya ke jamaah. Jamaah lagi ramai kritik siapa, ikut-ikutan kritik siapa, karena kalbunya belum nurus salam, ya, belum nurus. Jadi mulai dari kita, mulai ke teman, mulai ke pengurus masjid. Kalau ke pengurus masjid itu jangan mengkritisi, menasehati. Nasihati. Kalau sudah bisa begitu, ke Pak RT-nya, ke Pak RW-nya, ke kelurahan, itu udah mulai tuh naik. Ya. Kalau ke yang pemimpin yang levelnya dasar gak bisa bicara menasihati, apalagi kepada yang lebih tinggi. Ya. Jangan-jangan kita baca Allahumma anta salam selama ini, itu gak ada efeknya, karena membaca tidak faham yang dibaca. Gak mesti Bapak ini bisa menerjemah, tapi coba pahami makna satu kalimat, lalu hayati dalam hidup, ya. Allahumma antas salam wa minkas salam. Dan karena tidak mungkin semua kita bahas, assalam salah satu nama surga, dan itu salamnya penghuni surga, penjaga surga kepada ahli surga. Bahkan itu salam dari Allah, dan disebutkan dalam surat Yasin, salamun qaulan min rabbir rahim. Salam itu adalah kata dari Rabb
pencipta yang rahim. Apa arti rahim? Penyayang. Kenapa nggak disebut min rahman? Apa beda salam min rahman dengan min rahim? Kalau assalam dari ar-rahim itu hanya di surga. Kalau rahman itu sebelum masuk surga juga udah ada, di luar surga juga dapat. Kalau ar-rahim itu udah pasti orang itu masuk surga, karena rahimnya Allah hanya Allah tumpah ruahkan kepada ahli surga di dalam surga. Kalau rahman itu orang non muslim dapat, Pak. Asbab rahman ini orang yang nggak nyembah Allah hari ini masih hidup. Orang yang hari ini dia menyekutukan Allah masih diberi nikmat, itu berkah nama Allah Ar-Rahman. Jadi apa perbedaan Rahman dan Rahim? Rahman sayang Allah meliputi yang beriman kepadanya ataupun yang durhaka kepadanya. Kalau Rahim kasih sayang Allah yang terkhusus kepada yang beriman kepada Allah, patuh kepada Allah, bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagian terakhir, jadi setelah disebutkan tadi, maka amalan untuk mendapatkan nur salam ini dua, amalan zahir, amalan batin. Zahirnya apa? Afshus salam bainakum, kata beliau, tebarkan assalam. Assalam itu menebar kedamaian, menebar kata-kata baik. Ya, baca assalamualaikum tapi isinya ngapain? Ngata-ngatain orang, merendahkan orang, itu bukan assalam. Assalam maknanya kedamaian, maka itu menyebar kedamaian, bikin orang nyaman. Afshus salam ya, bainakum. Itu amal zahir. Dan juga kalau amal zahir, ba'da sholat jangan berdiri dulu, sesibuk apapun kita, sampai baca istighfar dan Allahumma antas salam. Syukur-syukur dapat kulhu 3 kali, qul a'udzu falaq 3 kali, an-nas 3 kali sesuai dengan hadis Nabi. Syukur-syukur dapat al-Fatihah ya, ayat kursi. Lebih afdal lagi baca subhanallah. Enggak sanggup 33 10 kali. Enggak sanggup 33 10 kali, hadisnya ada semua. Masih sibuk. Sibuk bener ya? Kayaknya antum sibuk bener ya. Enggak bisa 33 berapa kali? 10 kali. Itu hadis Sahih Bukhari. Di hadis Sahih Bukhari ada hadis yang menyebutkan 33, ada hadis yang menyebutkan subhanallahnya 10 kali. Kok bisa begitu? 30 nih, 10 subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Kalau dikalikan 10 jadi berapa? 90, ditambah la ilaha illallah 100, sama aja. Tapi kolbunya harus hadir menyebutnya ya. Itu amalan zahir. Amalan batinnya apa? Orang yang terhubung kepada Allah as-salam, maka amalan kolbunya dia tidak pernah berpikir buruk terhadap takdir Allah. Satu ya, mau takdir kita jadi orang Indonesia, maka ciri-ciri orang begini, dia akan mendahulukan amal ahli surga sekarang. Apa amal ahli surga? Orang ahli surga nggak pernah mengumpat, la laghwa fiha wa la ta'si, nggak pernah kata-kata yang kotor. Coba mulai mau dapat rahasia ini, coba jangan kurangin hari ini, jangan ngumpat deh ya. Jangan menghina orang, jangan menyebut aib orang hari ini aja dulu. Dan rasakan besok, cobain lagi 40 hari tidak membicarakan aib orang, itu kolbunya langsung dapat nurus salam. Langsung dapat nurus salam, pasti itu. 40 hari tidak berpikir buruk tentang takdir, dia akan mendapatkan kebahagiaan menerima menjalani takdir. Ya, 40 hari 40 malam seseorang tidak lagi memasukkan kata-kata kotor ke dalam kalbunya, maka antum saksikan setelah 40 hari akan muncul ya nabiul hikmah ya, kata-kata hikmah tumpah ruah dari kalbu keluar lewat mulut. Kalau kami latihannya 40 hari dulu, per 40 hari satu amalan.
Satu amalan 40 hari. Siap nggak tuh? Sayyidina Umar pernah membentak Nabi sekali tahun ke-6 Hijriah. Untuk menebus kesalahannya, dia puasa 40 hari dan tidak tidur di malam hari. Baru Allah maafkan dia. Gimana? Antum beberapa kali bentak guru, nyindir guru, nyari aib teman, wajar kolbunya gak bening-bening. Cek sholatnya tadi. Sholatnya tadi enak apa enak? Ya, nikmat apa tidak nikmat? Itu karena kolbunya menghadap kepada Allah, bukan dengan kolbu yang ada nur salam. Dan terakhir, ya, terakhir, karena as-salam itu nama Allah, as-salam itu nama Allah, maka berzikir as-salam ya as-salam dengan kolbu, dengan lisan, itu akan menghadirkan rasa kebersamaan dengan Allah yang Maha Salam. Ya, kalau bersama Allah yang as-salam, surga salamnya dikasih. Insya Allah. Semoga bermanfaat. Semoga kita dimasukkan Allah ke jannatus salam. Amin rabbal alamin. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau ridhamu, surgamu, dan kami mohon ampun daripada semua kemarahan dan kemurkaan. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, bebaskan kami, orang tua kami, guru-guru kami, pasangan kami, anak-anak kami, orang-orang yang belajar kepada kami, minan nar, daripada azab Engkau. Wa adkhilna al-jannah bi syafaati man kana bi yadihi mafatihul jannah. Ya Allah, izinkan kami yang hina ini, yang amalannya belum ikhlas ini, yang salatnya tidak khusyuk ini, yang zikirnya masih sedikit ini, untuk memasuki surga dengan berkat syafaat Nabi Engkau, kekasih Engkau yang di tangannya ada kunci-kunci surga. Allahumma bihaqqi la ilaha illallah fa ahyina wa amitna ala dinil Islam wa akhrij min qulubina ma siwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qalbul mu'min baitullah. Qalbu orang beriman itu tempat menyebut nama Allah. Maka di tubuh ini, kesolehan itu bukan pada pakaian, bukan pada jenggot, bukan pada gamis, bukan pada kopiah ataupun rida ini. Kesolehan itu ada kepada sulhul qalb. Maka benarlah dalam hadis Imam Bukhari, idza saluhal jasadu kullu. Jika dia benar, jika dia saleh. Saleh itu bahasa Arab sesuai. Jika dia sesuai, dia selaras, itu disebut saluha. Maka amal saleh bahasa Arab itu bukan berarti orang banyak sholat. Amal soleh artinya amalnya sesuai lahir dan batin. Lahir dan batin. Ada orang yang dia suka sholat tapi tidak sesuai dengan waktunya. Lagi jam bekerja dia sholat sunnah, itu nggak amal soleh. Lagi mau rapat dia sholat sunnah dulu 12 rakaat biar dapat rezeki katanya. Ya, saya mau tanya nih, mana ada dalil yang menyebutkan sholat duha rezeki lancar? Ada nggak? Mana dalilnya, dari mana? Kan sekarang zaman lagi mana dalilnya, Bu ya? Buya Junaidi Akbar, ada nggak dalilnya itu? Nggak ada. Satu pun nggak ada yang sahih ya. Yang sahih nggak ada. Terus dari mana munculnya sholat duha biar rezeki lancar? Itu cuma dari doa, dan doa itu bukan dari Nabi, dari ulama atau bid'ah lah gitu ya.
Maka kalau ingin mengerti apa yang disebut sholat atau ibadah yang soleh, amal soleh, amal yang sesuai, yang relevan. Jangan lagi mau rapat, sholat dulu. Orang selesai rapat dia masih 10 rakaat. Yang disebut amal saleh muwafaqatul zahir wal batin, sesuai lahir dan batinnya. Maka innal ladzina amanu wa amilus shalihat, itu kalimatnya selalu shalihat. Orang-orang yang beriman dan beramal yang sesuai antara lahir dan batinnya. Kenapa orang munafik itu sholat tapi tetap celaka? Karena batinnya dengan zahirnya tidak sesuai. Tubuhnya zikir, tapi kalbunya nggak zikir. Maka celaka, dia sedang menipu Allah dan orang-orang beriman. Dia ingin menipu orang. Tipuan itu sekarang mudah, cukup dengan penampilan. Tapi ingat, orang-orang yang dekat kepada Allah tidak bisa ditipu. Ya, nggak bisa ditipu. Karena kalam dari kolbu akan masuk ke dalam kolbu. Kalam dari otak ini masuk ke otak. Kalam yang dibuat-buat cuma akan enak didengar, tapi tidak nikmat untuk dimasukkan ke dalam kolbu. Maka dalam ayat ini, waman a'rada an dzikri, siapa saja yang berpaling dari zikirku, karena zikir tempatnya dalam kolbu. Bolehlah kita maknai, siapa saja yang tidak memperhatikan kolbunya, maka hidupnya akan sempit. Bapak Ibu, di masjid kalau nggak diurus, karpetnya nggak dibersihin, nyaman nggak duduk sini? Kalau karpet nggak dibersihin, debu naik, kita nggak nyaman, dongkak. Ya, itu yang disebut nggak nyaman, terasa sempit, terasa gelisah. Jika rumah, kita punya rumah, kamar nggak dibersihin, kain kotor di mana-mana, nyaman di kamar? Ya. Kalau makan di rumah makan restoran, lalarnya di mana-mana, terbang, mejanya, orang-orang udah pulang, datang pelanggan baru, tapi mejanya kotor semua. Jadi makan nggak situ? Kita lagi duduk, tiba-tiba kita ngelihat ada orang pakai baju kotor, ya. Atau kita lihat pekerjaannya bajunya kotor, mau makan nafsu nggak? Inilah sebab kenapa orang tidak bisa menikmati zikir dalam kolbunya, karena kolbunya tidak pernah dibersihkan, nggak pernah dimainkan. Masjid nggak diurus, nggak nyaman di masjid. Rumah, kamar nggak dibersihkan, nggak nyaman di kamar. Kecuali sudah berganti status. Yang nyaman tidur dekat nya siapa? Ayam, ya. Ayam itu disebut bahimah, binatang ternak. Kambing, ya. Apa lagi? Sapi, domba, itu nyaman tidur, sampingnya ada enya. Bahkan dia tidur di atas kotoran dia. Kecuali sudah berubah status, ya, berubah status dia dari manusia menjadi. Kenapa di Quran itu ada penyamaan antara manusia dan hewan ternak? Ulaika kal an'am. Karena
dia punya hatinya sudah nggak peka. Nggak usah peka ke orang, peka ke diri sendiri dulu. Nggak usah hitung hati orang, nggak usah melihat nih hatinya baik, hati kita aja dulu. Jika kolbu ini sudah tidak diperhatikan sebagai tempat zikir, bagaimana kita akan memperhatikan kolbu orang lain? Rumah kalau catnya sudah kotor, diapain? Dicat ulang. Sama, lantainya kotor, dibersihin. Nah, kotoran kolbu wajib dibersihkan. Kalau tidak, seseorang tidak akan nyaman zikir di situ. Maka cara untuk merawat kolbu, bersihkan dia dahulu, baru isi dengan zikrullah. Cara supaya nyaman di masjid, jangan langsung sholat di masjid, bersihkan dulu masjidnya. Cara supaya nyaman di rumah, jangan langsung kita tahajud di rumah, buat nyaman dulu rumahnya, dibersihkan dulu, dipel dulu. Begitulah kira-kira kita merawat kolbu. Bapak punya mobil, mobilnya bau rokok, nyaman gak? Gak nyaman, kecuali udah nyatu sama rokok. Ya, ibu-ibu kalau sensitif Pak masalah itu, ya. Kita karena hargai pasangan, kita nggak mau misalnya merokok di mobil. Nah, bisa nggak menghargai kolbu, tidak merusak kolbu? Nikmatnya kolbu ini, dia elastis. Dia kotor bisa dibersihin, kotor bisa dibersihin. Itu nikmatnya kolbu. Kecuali kolbu yang sudah mati. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya. Orang kafir sama aja. Apa sebabnya orang kafir itu kolbunya nggak bisa diapa-apain? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah sudah khatam kolbunya dengan tutupan. Beda dengan orang beriman. Orang beriman Allah khatam kolbunya dengan nur, dengan rahmah. Maka Imam Ibn Athaillah mengatakan, ahli kolbu biasanya kolbunya sensitif, bisa merasakan isi kolbu orang. Ciri-ciri ahli kolbu dirahmati Allah, maka dia ketika ada aib orang terbuka di dalam kolbunya, dia memandangnya dengan mulatafah al-ihsan, dengan kelembutan. Mata lihat aib orang, kita ceritain nggak? Ahli kolbu bisa ngelihat isi kolbu, Pak. Kalau ahli kolbunya tidak dapat rahmat Allah, maka dia akan beberkan isi rahasia kolbu orang lain. Dulu ada seorang imam, setiap kali melihat ada orang wudhu, dia lihat maksiat yang ngalir di air wudhu itu. Mau nggak Pak ilmu begitu? Bisa melihat maksiat orang. Mau nggak ilmu begitu? Saya kasih. Ya. Tapi saya aja nggak mau, makanya ya. Saya pun nggak mau, karena capek bisa baca isi hati orang. Capek sekali baca buku aja ngantuk. Tapi awal-awal biasanya seru, asik. Penasaran nggak kalau ada berita buruk? Ya, sama, kita penasaran sama keburukan yang ada di kolbu orang. Benar ya? Maka ini disebut dengan al-qalbu syaitani, kolbu setan. Kolbu setan itu dia senang sama aib orang lain.
Kolbu setan itu suka membuka aib orang lain. Itu kolbu setan. Kalau kolbu binatang, dia makan kenyang, udah, dia nggak ada urusan sama orang. Tapi kalau setan nggak cukup ngeliat orang tenang itu dia nggak tenang. Ya, ngeliat orang bahagia itu dia nggak bahagia. Itu kolbu setan. Banyaklah hari ini manusia, tapi kolbunya kolbu setan. Nauzubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara untuk menjaganya? Jika kita tidak bisa menikmati makanan atau makan di setempat yang tempatnya kotor, kecuali tempat itu bersih. Nah, ini syarat nih, siapa yang mau buka usaha rumah makan, resto ke apa namanya, harus bikin bersih, karena mata ini perlu kemanjaan. Hidung itu nggak bisa makan kalau bau. Jadi kenapa orang-orang munafik mengatakan zikir nggak enak? Kok orang-orang munafik mengatakan zikir sama dia begitu aja rasanya? Ini orang munafik yang ngomong begitu. Orang munafik sering jadi juri. Zikir di masjid itu nggak enak. Orang-orang ini di kolbunya ada masalah yang disalahkan orang. Nah, ciri-ciri munafik yang tidak merawat kolbu. Dia punya aib di kolbunya, tapi aib itu dia salahkan kepada orang. Coba lihat, ada orang ngurus negara, ngurus negeri ini, ngurus kantor, ngurus masjid. Mohon maaf nih, ngurus masjid. Dia yang gak beres, yang dia salahkan orang lain. Ini ciri-ciri kolbu kalau sudah berpaling dari zikrullah. Tapi kolbu yang tidak berpaling dari zikrullah, ada kesalahan, dia sportif. Ini yang disebut taubah. Maka langkah untuk merawat kolbu supaya cinta kepada Allah yang lezat, jagalah satu makom namanya makom taubah. Tidak ada makom-makom setelah itu kecuali melewat pintu taubat. Hatta para nabi yang tidak berdosa, mereka pun wajib tobat. Ini para nabi. Nabi tobat, masa kita nggak tobat? Taubatul awam minal ma'asi. Tobatnya orang awam dari maksiat zahir. Taubatnya anbiya bukan dari dosa zahir, dari su'il adab, dari adab yang mereka rasa kurang bagus. Menurut Bapak Ibu ini, mungkin nggak Nabi Adam terpedaya oleh iblis? Nabi Adam, kan Nabi nggak mungkin berdosa. Terus kenapa Nabi Adam mau mendekat ke pohon yang Allah sudah larang? Gak mungkin. Seorang nabi dalam kaidah ilmu ahli sunnah wal jamaah itu mustahil melakukan maksiat. Maksiat itu durhaka. Walaupun di Quran ada lafaz fa'asa Adamu rabbahu faghawa, fa'asa Adamu rabbahu faghawa, Adam durhaka kepada Tuhannya lalu tersesat. Itu setelah kejadian, dinisbatkan kepada diri Nabi Adam. Dia mengaku salah. Bukan berarti Nabi Adam bermaksiat. Mungkin ya Nabi bermaksiat, Buya Junaidi. Kalau ada orang meyakini Nabi maksiat, akidahnya bermasalah. Masalah itu. Maka mustahil seorang Nabi Adam terpedaya daripada iblis. Nabi Adam itu mendekati pohon yang disebut syajaratul khuld, atau kita nyebut dalam bahasa awam buah khuldi, walaupun istilah ini tidak sahih, cuma ulama kita sudah terlanjur mengistilahkannya. Ya, pohon larangan yang disebut, yang ngasih nama iblis,
Kata iblis, ini namanya syajaratul khuld. Kalau engkau makan, hai Adam, engkau bisa jadi malaikat tinggi atau jadi orang hebat. Maka dilarang. Nabi Adam gak terpedaya. Tapi ketika iblis menyebut nama Allah, demi Tuhanmu wahai Adam, fawarabbika, demi Tuhanmu wahai Adam, faqasamahuma, si iblis bersumpah dengan nama Allah. Maka Nabi Adam menghargai iblis masih nyebut nama Allah, dia ambillah itu, dia makan. Kenapa? Karena iblis bersumpah. Di situ kita tahu bahwa Nabi Adam memahami larangan di surga bukan larangan haram, cuma larangan adab. Pilih nih, Allah mengatakan kamu berdua jangan dekat-dekat ke pohon ini. Allah nggak melarang untuk mengkonsumsinya. Jangan dekat-dekat. Bisa pemahamannya, jangankan memakannya, mendekat aja nggak boleh. Bisa begitu ya. Tapi Sayyidina Adam, Sayyidatuna Hawa mendengar iblis, faqasamahuma, iblis bersumpah. Maka iblis itu tahu kelemahan para nabi, bersumpah aja. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Jabir, Abdullah bin Zubair, Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat semua, jika ada orang bersumpah nyebut nama Allah, minta sesuatu, mereka gak berani nolak. Karena saya bukan sahabat, saya berani nolak, Pak. Ada orang sumpah mau minta sesuatu, karena kita bukan sahabat Nabi, ya kita berani nolak. Tapi seorang Nabi Adam, untuk menjaga kolbunya dan cintanya kepada zat yang punya nama, harta iblis yang sumpah dihargai. Makanya Nabi Adam itu kelirunya bukan keliru, salahnya bukan salah. Beliau sedang jaga Adam, tapi oleh sebagian orang dianggap itu kesalahan. Kata seorang Nabi Musa, ruhaninya bertemu dengan rohani Nabi Adam. Ini tanda. Ini hadis Bukhari, Pak. Ada yang berani ingkar hadis Sahih Bukhari? Sahih Bukhari lah ya. Ini Ahlus Sunnah nggak nih? Ahlus Sunnah ya. Nabi Adam sudah wafat beribu-ribu tahun. Nabi Musa ketemu. Ini bukti bahwa orang hidup bisa interaksi sama orang mati. Ini dalilnya. Kalau nggak buang hadis. Apa kata Nabi Adam dan Nabi Musa? Ini sering saya kisahkan ya. Wahai Adam, engkaukah ini orangnya yang karena engkaulah kami akhirnya terusir tinggal di bumi? Apa jawaban Nabi Adam? Oh ini ya cucuku yang katanya pinter bisa bakal nama Allah, tapi nggak ngerti bahwa sang Adam ini dia hanya mengikuti takdir yang Allah sudah tentukan sebelum Adam dan sebelum Musa dicipta. Siapa yang kalah? Nabi Musa kalah. Berarti Nabi Adam sudah tahu ini takdirnya, cuma dibuatlah skenario. Ada sinetronnya di surga itu ya. Jadi hidup ini betul-betul sinetron, Pak. Innamal hayatud dunya la'ibun wal, dari sono juga begitu. Di surga aja ada begitu, apalagi di dunia. Maka jangan heran ada yang kerja, dia coba-coba kerja tapi yang berhasil bukan dia. Tapi tenang, rezeki tidak pernah tertukar ya. Kalau ada jodoh tertukar itu sinetron ya, Pak. Allah gak pernah salah kirim rezeki. Yang ada kita salah paham mengenai jalan rezeki.
Maka merawat kolbu salah satunya adalah dengan menghargai nama Allah. Nabi Adam menghargai nama Allah hatta yang berkalam iblis. Dalam muqaddimah risalah Syarah Al-Asma'ul Husna yang ditulis oleh kakek gurunya Imam Ghazali. Imam Ghazali punya guru namanya Abu Ali Al-Farmadi. Abu Ali Al-Farmadi dia mengajarkan zikr khafi dan Al-Asma'ul Husna. Dia ini punya guru namanya Imam Abul Qasim Al-Kushairi. Al-Kushairi ini berkisah mengenai seseorang jadi wali. Ada seseorang, dia sudah beramal banyak tapi nggak tembus-tembus jadi wali. Kenapa? Dia beramal tapi kolbunya belum oke. Kolbunya belum betul-betul istiqomah menyebut nama Allah. Tiba-tiba waktu di jalan dilihat di sampah ada kertasnya bertulis nama Allah, tapi kok kertasnya dibuang di tong sampah. Maka dia ambil, dia bersihin sedikit, dia makan. Apa kata dia? Ini nama Allah nggak pantas taruh sana. Saya harus hancurkan di mulut saya sendiri. Dia selamatkan kertas itu. Malam-malam dia tertidur. Fara'a rabbahu fi manami. Dalam tidurnya dia melihat Allah yang punya nama datang. Ini mimpi mana ya? Mimpi. Tidur itu akhul maut, saudara mati. Bertemu Allah harus mati dulu. Bisa mati dalam kesadaran, bisa mati di alam bawah sadar. Apa kata Allah dalam mimpinya? Wahai hambaku, karena engkau menghormati namaku. Dengan cara apa tadi dia hormati? Dia bersihin, dia makan. Maka aku angkat engkau jadi kekasihku. Gampang-gampang susah jadi wali Allah. Jadi kekasih Allah itu karena dia menghargai nama Allah, itu pantasnya di dalam kolbu. Ciri-ciri orang yang sudah tidak hormat kepada nama Allah, dia sembarangan orang nama Allah. Sembarangan aja nama Allah. Maka sahabat-sahabat semua, jemaah subuh yang diberkahi Allah, cara untuk menjaga cinta Allah dalam kolbu, rawatlah kolbu dengan taubat, bersihkan dulu, dan membersihkannya mesti detail. Taubat itu kalau nggak detail nggak diterima. Sebutkan apa salahnya kepada Allah, akui salahnya, karena semua kita ini ada dosanya, benar nggak? Tanya ke imam kita, pasti beliau nggak merasa suci. Imam merasa suci mimpin sholat, langsung iblis dalam hatinya. Kita jadi makmum merasa lebih tinggi daripada di samping, itu yang sholat bukan manusia. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang merasa dirinya orang taat. Nah, rawat kolbu dengan taubat yang detail. Sebutkan maksiatnya apa kepada Allah, bukan ke guru, bukan ke ustaz, bukan ke teman. Maka jangan pernah curhatkan maksiat. Jangan pernah curhat maksiat. Semua kita punya maksiat. Semua kita punya masalah. Semua kita punya masa lalu. Ciri-ciri dosa belum dihapus, kita masih ingat-ingat, kita sebut-sebut. Ciri-ciri taubat belum diterima, ingat gelisah. Itu belum diterima taubat itu. Terus gimana? Jangan cerita maksiatnya kepada orang. Ceritanya kepada Allah. Akui di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu katakan, ya Rabb, aku dulu maksiat begini, terimalah taubatku. Ini yang disebut at-taubah.
Kalau sudah begitu baru minta ampun, ya Allah ampuni dosaku, dibersihkanlah Allah, baru isi dengan namanya. Disitulah kolbu akan terjaga cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya nama akan memandang kolbu. Sekali saja Allah memandang kolbu dengan rahmat, maka selama-lamanya Allah menyayangi kolbu itu. Sekali saja Allah memandang kolbu kita, selama-lamanya Allah memandang kolbu kita. Maka Ibnu Athaillah mengatakan, kenapa pengalaman rohani itu tidak abadi? Kok khusyuk itu nggak datang setiap saat? Karena yang abadi cuma Allah, khusyuk bukan Allah. Kenapa getaran kolbu itu nggak selalu? Karena getaran itu makhluk. Yang penting nama Allahnya ada di dalam kolbu. Jadi jangan cari khusyuk, jangan cari getar kolbu, jangan cari nikmat zikir. Carilah yang punya nikmat itu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tutup dengan hadis qudsi, ana ma'ahu idza dzakarani. Aku tidaklah jauh dari namaku. Siapa yang menyebut namaku, ketahuilah aku dekat dengannya. Ana ma'ahu, aku membersamainya. Maka mulai pagi ini, mulailah rutin zikir. Rutin zikir. Kalau bersama yang punya alam semesta, mau takut ke siapa lagi? Kalau bersama dengan yang menguasai alam semesta, mau gelisah apa lagi? Orang gelisah itu karena tidak mengenal pemilik alam semesta. Pemilik alam ini bukan si bohir-bohir itu, bukan. Pemilik alam ini Rabbul Alamin, yang dia mengenalkan dirinya kepada Sayyidina Musa, innani anallahu la ilaha illa ana. Hai Musa, sesungguhnya akulah Allah. Maka panggillah ya Allah, ya Allah. Ini salah satu wirid yang boleh diamalkan setiap pagi, zikir ya Allah, ya Allah, 100 saja pagi. Kalau bagusnya 200 pada sholat. Ya Allah, ya Allah. Mau ngamalin nggak? Allah, Allah terus 200 pada sholat, pada sholat, pada sholat, pada sholat. Berarti setiap hari berapa? 1000. Kalau kerja sehari 8 jam, masa menyebut nama Allah cuma 5 menit pada sholat nggak mau? Jika nyebut nama Allah 200 itu 200 detik, berarti nggak nyampe 5 menit. Betapa anehnya orang hari ini, untuk buka Facebook nggak merasa sibuk, untuk buka YouTube nggak merasa sulit, tapi untuk buka YouTube kolbunya kok sulit, untuk buka face kolbunya kok sulit. Karena dia mempersulit dirinya, Allah pun mempersulitnya. Jadi saya mengajak mulai, ya nggak ada kata sulit. Jangan cari khusyuk, jangan cari lezat, carilah rasa. Allah yang punya rasa. Kadang rasa itu tidak ada rasanya. Karena Allah yang punya rasa, suka-suka dia ciptakan rasa. Ya, kita tidak menyembah rasa. Kita menyembah Allah yang menciptakan rasa. Jemaah subuh yang muka Allah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Ya, tadabbur, tadabbur surat Thaha, surat 20 ayat 124 ya. Nah, kita tutup ayatnya. Orang-orang yang berpaling dari zikirku, maka kami jadikan bagi dia ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, di akhirat nanti dia buta. Sekarang bisa lihat, tapi di akhirat buta. Gak mau buta ya? Orang yang buta di dunia, kalbunya bercahaya, insya Allah nanti dibangkitkan matanya kembali. Ya Allah, maj'alna mimman zakara rabbahu, amin ya rabbal alamin. Supaya kita tidak menyembah nikmat zikir.
Yang kita sembah pemberi nikmat zikir. Seandainya setiap zikir itu nikmat, orang tentu akan zikir terus. Tapi nikmat itu yang disembah. Nikmat itu yang disembah. Mau nggak kita punya duit, orang hanya hormat sama kita saat duit kita kasih sama dia. Kalau kita nggak kasih dia duit, dia nggak hormat sama kita. Kan kebanyakan rakyat begitu, Pak. Kebanyakan pemilih begitu. Kalau si caleg yang dulu dia coblos sekarang udah jadi nggak bagi-bagi duit, bagi dia apa itu caleg, apa itu wakil rakyat. Ini bukan belain anggota DPR nih Pak, ini cuma buat analog. Betapa banyak sekarang wakil rakyat diumpat karena dia nggak mau bagi-bagi. Ya, pemimpin, wali kota, bupati ngumpat, diumpat karena dianggap pembangunannya nggak merata. Kamu sebenarnya itu para pemimpin, kalau mereka sadar aja bab ini, bisa jadi wali Allah. Karena salah satu ciri wali Allah itu pasti suka dihujat orang setiap hari, setiap detik. Dan yang paling sering dihujat itu pemimpin. Nah, kalau pemimpin ya wajar dihujat, apalagi kalau nggak beres kerjaannya. Tapi rakyat begitu, nggak ada dapat duit, nggak dapat bantuan, dia ngumpat. Coba dari karyawan, pegawai, dia kerja tunjangan nggak turun, ngeluh nggak? Oh, sumpah serapah keluar, karena dia menghargai tuannya, atasannya berdasarkan fulus. Apa begitu hubungan kita dengan Allah? Hubungan kita dengan Allah bukan hubungan tuan sama anak buah, bukan hubungan karyawan, bukan atasan sama bawahan. Hubungan kita dengan Allah hubungan hubbiyah, ruhiyah, hubungan ruh. Ruh ini sudah ada sebelum tubuh. Sudah tua hubungan ruh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau jiwa ini, badan ini nggak merasakan nikmat zikir, itu seakan-akan Allah ingin mengatakan, sembahlah aku semata, jangan sembah selainku. Ya. Lalu kok bisa putus-putus? Nah, bisa jadi karena kolbunya sebelum zikir belum dibersihkan secara total. Kayak tadi, kenapa kita nggak nyaman di masjid, di resto? Karena tempatnya nggak bersih. Lagi makan enak, tahu ada lalat di dalam. Pernah ngalamin ya? Resto terkenal, lagi makan enak, nongol lalat, ikut di dalam kuah, lezatnya. Bisa makan nggak? Berhenti makan gitu. Sama dahsyatnya zikir itu. Kita zikir, nanti Allah akan perjalankan diri kita masuk ke dalam kalbu kita sendiri. Disitulah nanti akan kebuka apa yang tersimpan di kalbu kita. Jadi kalau itu terjadi, ibu istighfarkan kalbunya. Ya Allah, ampuni dosa kalbu. Ingat-ingat apa yang masih tersimpan. Masih nyimpan kesal nggak sama orang? Nah, bisa jadi. Ya. Kadang-kadang kita kesal sama orang yang paling dekat sama kita. Mungkin bapak ibu ini nggak energi sama orang, nggak emosi sama orang, tapi kesalnya sama anak sendiri, kesalnya sama suami istri, kesalnya kadang sama saudara kandung, kesalnya kadang sama orang tua sendiri. Ada anak kesal sama orang tua, bisa begitu ya? Ya, anak kurang ajar gitu ya. Bapak ibu yang bukan Allah, kalau itu terjadi, ada hampa di kalbu saat berzikir, istighfarkan lagi. Ya, masih hampa lagi, udah dizikirkan. Nah, baca ini, coba ini, baca sama-sama. Allahu naziri,
Allah memandang ke dalam kolbuku. Diulang-ulang. Ya Allahu naziri, ya Allahu syahidi. Allah memandang ke dalam kolbuku. Dibaca ini 7 kali. Matanya dipejam, dadanya dipegang, katakan. Pakai bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, wahai yang memandang isi kolbuku. Dimunculkan rasa dipandang oleh Allah. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Senang nggak kalau dilihatin sama orang yang kita suka? Senang. Tapi pede nggak dilihatin sama orang yang kita suka, pakaian kita lagi jelek? Nggak nyaman. Nah, itulah yang ibu rasakan. Ketika kolbu mungkin ada sesuatu dipandang oleh Allah, si kolbunya malu, maka dia kemudian menghilang. Itu terjadi pada orang-orang tertentu. Makanya kadang-kadang ada juga namanya jazbah. Ya, orang lagi zikir terus tiba-tiba berteriak. Ada yang pingsan juga. Kawan yang nggak mengerti dianggap kesurupan. Mana ada orang kesurupan nama-nama Allah ya? Kesurupan sama setan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, satu lagi yang punya nama. Nah, ini bab adab. Kalau emang naruh nama Allah, jangankan itu, naruh Quran aja. Naruh Quran aja deh. Jangan pernah selonjorkan kaki ke arah Quran. Imam Abu Hanifah kenapa diberkahi oleh Allah mazhabnya? Di hidupnya mazhab dia ditolak. Banyak ulama menganggap dia sesat dulu, tapi sekarang mazhab dia betul-betul sesuai dengan banyak kehidupan masyarakat. Fikih zakat hari ini banyak ngambil dari Abu Hanifah, walaupun kita mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Abu Hanifah yang sudah disyafi'ikan. Imam Abu Hanifah ini satu kali ditanya oleh orang di rumahnya, entah itu istrinya atau anaknya, putrinya. Dia tidak mau ketika bersandar di tempat sandarannya kakinya selonjoran ke satu arah. Padahal arah itu paling cocok dengan tempat dia bersandar. Ditanyalah, wahai ayahanda, kenapa engkau tidak meluruskan kakimu ke arah sana? Apa jawaban beliau? Di arah kakiku itu ada rumah guruku, Hammad bin Abi Sulaiman. Ada guruku bernama Hammad. Dia nggak berani menselonjorkan kakinya ke arah rumah gurunya. Khurafat gitu. Enggak bedakan cinta adab dengan khurafat. Makanya dia, orang-orang yang faham Abu Hanifah itu pasti beradab kepada Imam Abu Hanifah. Karena beliau beradab sama gurunya. Ya, nggak berani. Saya nggak berani, Pak. Kalau Jumatan kaki selonjoran ke kiblat, seperti yang dilakukan hari ini oleh banyak jamaah di masjid. Saya kesemutan, Pak. Ya kesemutan, ente arahin ke yang lain. Ya, kan boleh duduk begini. Ya, coba tunjukin cara duduk. Nah, boleh duduk begitu. Kalau Jumatan itu bukan soal adab. Boleh duduk begitu. Tiba. Ya. Yang makruh itu selonjoran. Apalagi kalau lagi ngaji, Pak. Lagi ngaji kakinya angkat satu. Waduh ya Allah. Terus ngajak tuh. Dan itu berkali-kali kita lihat ada orang begitu. Cuma adab saya nggak boleh negur. Cukup Allah yang negur dia nanti. Salah satu teguran Allah pada dia, ilmu nggak masuk ke qalbu. Allah menegur paling gawat. Orang menikmati, dia nggak menikmati.
Gimana mau menikmati? Ilmu itu seperti air, air itu hanya mengalir kepada yang rendah. Orang tidak akan pernah menikmati ilmu kalau kalbunya tidak merendah. Saya dulu suka khutbah, sesekali nggak khutbah dengerin khotib, salah mulu dari awal sampai akhir, padahal ada benernya. Lama-lama saya jarang khutbah, mencoba belajar menikmati kalam orang lain, karena kebiasaan ceramahin orang. Kapan lagi diceramahin orang? Kalau lagi khutbah boleh protes nggak? Lagi khutbah males nggak khotibnya, pergi bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Kita dipaksa untuk begitu. Nafsiyah kita, ego kita harus duduk di situ. Lama-lama nikmat. Kalau khotibnya salah, kita doain, ya Allah bimbing si khotib. Mungkin dia lupa sama ayatnya. Bukan cari-cari kesalahan orang. Kalau dulu sedang mah tuh rasain lo ya, nggak siuman tangan dulu sama gua ya. Harusnya sebelum naik sapa dulu lah ya. Perasaan merasa ingin dihargai orang. Bapak Ibu saudara yang makan Allah. Jadi idealnya kalau ditaruh di kamar ya, jangan buka pakaian secara total. Jangankan di kamar yang ada lafaz Allah ya, bahkan mandi pun dianjurkan mesti ada penutupnya. Ada orang bertanya, kan nggak ada yang lihat, wahai Rasulullah, apa kata Nabi? Allah ahaqqu ayyustahya bih. Hadis Bukhari. Allah lebih berhak kamu malu kepadanya. Jadi boleh kalau ada kamar ada lafaz Allah dan Muhammad, berarti dia ingin menjadikan kamarnya sebagai Baitullah, rumah-rumah Allah, dan lebih afdal nama Allah itu ditaruhnya di kolbu ya. Maka Bapak kalau datang ke tempat saya nggak banyak kaligrafi ya, karena bagi saya cukup nama Allah itu di kolbu. Nggak banyak ornamen kita, polos ya, putih-putih. Barangkali itu Bapak Ibu yang bukan Allah, sudah jam 6 ya. Semoga semua yang hadir pagi ini dan siapapun yang mendengarkan, Allah jaga kolbunya, kolbu kita semua dengan masuknya nama Allah setiap saat ya. Dan Allah berkahi keluarga kita, pekerjaan kita semua. Wabil khusus Allah berkahi negeri ini dan negeri-negeri sekitarnya. Siapa saja yang di kolbunya ada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami memohon keberkahan zahir dan batin kami di dunia dan di akhirat untuk kami, tetangga kami, orang tua kami, pasangan kami, anak-anak kami, kawan kami, bahkan orang yang mungkin memusuhi kami tapi masih ada nama Allah di kalbunya. Maka ya Allah berkahilah semuanya. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami menyebut namamu, bantulah kami istiqamah dalam menyembahmu, matikan kami dalam husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa la alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim walhamdulillahi rabbil alamin.